Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sederek sedaya pemirsa Kasepuan TV dimanapun panjenengan berada. Anggota Bawaslu Pemilu yaitu Loli Suhenti mengatakan dan mengingatkan kepada kita, Ramadan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, sosialisasi, dan mempromosikan diri. Hal tersebut disampaikannya ke semua partai politik atau parpol peserta pemilu tahun 2024. Bila kita cermati, sesungguhnya yang disampaikan Bawaslu di atas makin mengukuhkan adanya sekularisasi di negeri mayoritas berpenduduk muslim. Betapa tidak, secara jelas Bawaslu menyerukan bahwa tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan wajib steril dari kegiatan politik. Dalam Islam tidak dikenal pemilahan demikian. Justru masjid menjadi pusat kegiatan politik umat sejak masa baginda Rasulullah SAW hingga masa kekhilafahan pengganti beliau. Selain tempat untuk mengkaji sakofah Islam, masjid juga menjadi tempat digelarnya pengaduan umat kepada penguasa, bahkan menjadi tempat untuk menyusun strategi perang. Dalam sejarah juga disebutkan pembayatan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pun dilakukan di masjid. Sekarang jika bicara politik dilarang di dalam masjid, berarti ada upaya sistematis dalam mengkerdilkan fungsi masjid. Ini persis seperti yang dilakukan para orientalis pada masa-masa kemerdekaan. Di antaranya yakni tokoh Snok Hurgronse. Dengan fatwa Snok, pemerintahan kolonial Belanda mengizinkan eksistensi masjid dan kaum muslim itu untuk soal ritual dan ibadah saja. Begitu pula dipisahkannya pembahasan politik dari ruang pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Justru hal ini mengantarkan pada pembelajaran yang beku. Ilmu yang seharusnya menjadi pisau bedah dalam mengurai masalah umat atau politik justru menjadi sebatas teori dan tidak memberi manfaat dalam kehidupan. Padahal Islam dan syariatnya menuntut lahirnya amal dan ilmu yang dipelajari. Berbeda sekali dengan pembelajaran dalam sistem kapitalisme yang berorientasi sekedar meraih nilai yang bagus demi mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak selepas sekolah ataupun kuliah, yang ujungnya demi mendapatkan gaji tinggi. Tidak pula kenal halal ataupun haram, yang penting dapat cuan. Oleh karenanya, tidak heran jika dalam kehidupan kapitalistik hari ini banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi mengalami stres, sulit menyelesaikan persoalan dirinya sendiri, hingga sering terjadi kasus pembunuh diri. Walhasil, Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Layaknya sebuah rumah, agama Islam adalah pondasinya, sedangkan kekuasaan atau politik adalah penjaganya. Demikian yang ditegaskan Imam Al-Ghazali, yakni agama adalah fondasinya atau asas dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tanpa penjaga niscaya akan hilang. Sedulur Kasepuan TV, semoga Anda mendapatkan manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.